Halo teman-teman, kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Beautiful Wife. Dan jika kalian penasaran dengan alurnya, mari kita putar videonya. Di awal film diperlihatkan dengan sepasang kekasih yang membawa banyak barang. Nah, si wanita ini bernama Tsukasa dan pria di sampingnya adalah suaminya yang bernama Hiroto. Jadi mereka ini baru saja menikah. Mungkin belum ada 10 tahun. Karena mereka mendapatkan cuti yang cukup lama dari perusahaan tempat mereka bekerja, jadi mereka ini memutuskan untuk pulang kampung ke rumah Hiroto. Nah, setelah mereka berdua sampai di rumah, terlihat di situ ada wanita setengah tua yang baru saja keluar dari kamar dan sedang merapikan rambutnya. Nah, jadi wanita ini adalah ibunya Hiroto. Saat ibunya menyambut mereka berdua, tiba-tiba muncul seorang pria muda yang keluar dari kamar yang sama. Ternyata pria itu adalah Shinosuke. Dia ini adalah teman semasa kecil Hiroto. Di situ Shinosuke mengatakan kalau pipa air kamar mandi sudah ia betulkan. Ya, kalau pemikiran kalian tajam pasti tahulah. Bukan lubang air kamar mandi yang ia servis, melainkan lubang air yang lain yo. Ibunya langsung menyuruh mereka masuk untuk duduk bersama dan minum teh hangat. Tak lama kemudian datanglah seorang pria yang agak tua dan berpakaian sangat rapi seperti pelukis. Jadi pria itu adalah ayahnya Hiroto. Di situ Hiroto memperkenalkan istrinya kepada ayahnya. Saat pertama kali duduk, ayahnya bukan memandang wajah Tsukasa, melainkan ia malah memandang gunung kembar milik Tsukasa. Ayahnya juga memberikan pujian-pujian kepada Tsukasa dengan senyuman yang tidak mencurigakan, yang membuat Tsukasa menjadi sedikit malu-malu. Malam harinya mereka berdua sedang beres-beres dan mengeluarkan semua barang dari kopernya. Di situ Tsukasa mengatakan kepada suaminya, walaupun ayahnya udah tua, tetapi tetap memiliki pesona muda. Gak kayak bapak-bapak yang lain loh. Hiroto lalu mengatakan kalau dulu ayahnya itu sangat terkenal dengan julukan fuckboy cap buaya darat. Jadi mungkin dari sifatnya yang dulu sampai sekarang ini, sifatnya masih tetap atau tidak bisa hilang. Dan Tsukasa juga mengatakan kalau ia melihat sepertinya hubungan ayahnya sedang ada masalah, karena terlihat seperti sudah tidak romantis lagi. Hiroto pun berkata kalau hal itu sudah biasa terjadi. Tsukasa pun terdiam karena Hiroto lah yang lebih tahu kondisi keluarganya. Tak lama kemudian mereka mendengar suara teriakan ibunya Hiroto yang mengatakan kalau airnya sudah panas dan menyuruh Tsukasa agar segera mandi. Saat Tsukasa sedang asik mandi, ia merasa kalau di luar ada yang lagi mengintipnya, karena dari tadi ia mendengar suara gresek-gresek. Nah, ternyata perasaan Tsukasa itu benar, kalau ia sedang diintip oleh seseorang, dan pelakunya sendiri adalah si botak pelontos alias ayah mertuanya. Di situ ayahnya menjadi senang karena ia berhasil mengintip lekukan body seksi milik menantu cantiknya. Keesokan harinya terlihat Tsukasa dan Hiroto yang akan keluar. Mereka berdua akan pergi ke rumah teman masa kecilnya, karena mereka sudah berjanji akan reuni bareng-bareng. Nah, saat akan pergi mereka mendengarkan suara orang jatuh. Mereka pun langsung mengeceknya. Ternyata di situ yang jatuh adalah ayahnya, karena ia terpeleset kulit pisang yang berserakan. Nah, karena Johnny ayahnya yang tegak berdiri menjadikannya sulit untuk berdiri tegak. Lalu Tsukasa menyuruh agar Hiroto pergi ke rumah temannya sendirian
Dan Tsukasa akan tetap tinggal di rumah untuk merawat ayahnya yang sedang sakit pinggang. Ayahnya yang mendengar percakapan mereka, ia lalu tersenyum licik. Ia senang karena rencananya tersebut berhasil. Setelah Hiroto pergi, mereka berdua pun ngobrol-ngobrol sambil minum bir bintang. Di situ ayahnya curhat kalau ia dan istrinya sedang ada masalah yang membuat mereka menjadi tidak romantis. Karena ayahnya sudah mencium bau-bau kalau istrinya sudah selingkuh. Tsukasa yang mendengar curhatan ayah mertuanya, ia menjadi berpikir negatif kepada Shinosuke. Karena waktu itu ia keluar dari kamar yang sama dengan ibu menantunya, sedangkan ayahnya sedang keluar. Tak berselang lama, Tsukasa merasa pusing dan akhirnya ia pingsan. Melihat Tsukasa pingsan, ayah mertuanya pun tersenyum. Ternyata bir bintang yang dituangkan ke gelas Tsukasa sudah ia beri obat tidur. Tak membuang waktu, ayah mertuanya langsung menutup semua akses pintu masuk rumahnya. Lalu ia mengambil sebuah kamera handycam dengan tujuan untuk merekam aksi pembobolan pinggang anget milik menantunya yang sedang tidak sadar. Dan terjadilah penggenjotan di situ. Wah, bisa aja nih akal-akalannya kakek satu ini. Nah, karena adegan tadi siang membuat Tsukasa menjadi pendiam, dan ia takut akan membicarakan hal tersebut kepada Hiroto. Karena Tsukasa diancam oleh ayah mertuanya. Kalau ia sampai membicarakan adegan tadi, ayahnya tidak segan-segan untuk memposting video tersebut ke dunia maya. Hal itu membuat Tsukasa takut dan menjadikan ayah mertuanya sangat berani dan menggenjot menantunya tanpa pandang tempat. Keesokan harinya, Hiroto dan ayahnya sedang minum bir bintang bersama. Mengetahui anaknya teler, ia langsung menuju ke Tsukasa dan terjadilah penggenjotan di situ. Wah, doyan banget yo. Soalnya kan masih pink. Di situ tiba-tiba muncul istrinya yang sedang melihat adegan suami dan menantunya. Bukannya takut, ia malah melanjutkan sogok-sogok berhadiahnya. Wah, gak ada akhlak banget nih kakek. Nah, hal bacot tersebut dilakukan oleh ayah mertuanya hampir setiap hari, tanpa memandang tempat di mana ia melakukan sogok-sogok berhadiahnya. Walaupun istrinya sedang menonton, ia tetap saja melanjutkan hal bejat itu. Tsukasa hanya bisa pasrah waktu serabi lembitnya digoyang ayah mertuanya, karena ia takut dengan ancaman ayah mertuanya tersebut. Di akhir film terlihat Tsukasa dan Hiroto yang akan pulang ke kota karena liburan kerjanya sudah habis. Di situ tetap saja Tsukasa tidak memberitahu suaminya akan kelakuan bejat ayahnya. Ia hanya bisa memendam dan menjadikan hal itu mimpi buruk yang akan segera berlalu. Dan film ini pun berakhir. Terima kasih.